Namo Buddhaya, salam kebajikan, ya Allah. Yang terhormat, Bapak Ibu dan teman-teman yang saya cintai, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita berkumpul untuk membicarakan topik yang sangat penting bagi masa depan kita, yaitu pendidikan sebagai investasi masa depan. Pendidikan bukan hanya sekedar proses transfer ilmu dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga fondasi yang membentuk karakter dan masa depan bangsa. Pendidikan adalah hak dasar setiap individu. Melalui pendidikan, kita memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Pendidikan membuka pintu, peluang, dan menciptakan jalan bagi setiap individu untuk meraih mimpi dan cita-cita mereka. Dengan pendidikan yang baik, kita dapat mengatasi berbagai tantangan hidup dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Namun, tantangan dalam dunia pendidikan tidaklah sedikit. Infrastruktur yang belum merata, kualitas pengajar yang belum ditingkatkan, serta aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat adalah beberapa masalah yang masih harus kita atasi bersama. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan bermutu. Di sini juga peran orang tua dan guru sangatlah berpengaruh dalam proses pendidikan. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Mereka memberikan landasan moral dan etika yang kuat. Selain itu, orang tua juga harus mendukung minat dan bakat anak-anak mereka serta memberikan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Guru adalah pilar dalam dunia pendidikan formal. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan sikap para siswa. Guru hanya terus meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional agar dapat mengajar dengan metode yang inovatif dan efektif. Di era digital ini, teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Pembelajaran daring dan penggunaan berbagai aplikasi pendidikan telah membuat proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Namun, teknologi juga harus dimanfaatkan dengan bijak agar tidak mengganggu esensi dari pendidikan itu sendiri. Kita perlu mendorong penggunaan teknologi yang dapat mendukung pembelajaran sebagai platform e-learning, aplikasi interaktif, dan sumber daya digital lainnya. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum agar siswa dapat mengembangkan keterampilan digital yang dibutuhkan di masa depan. Pendidikan bukan hanya tentang menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter yang baik. Pendidikan karakter harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan kita. Nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, disiplin, empati, dan tanggung jawab harus diajarkan dan diinternalisasi oleh para siswa. Sekolah harus menjadi tempat di mana siswa tidak hanya belajar akademik, tetapi juga belajar tentang kehidupan dan bagaimana menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Program-program ekstrakurikuler, kegiatan sosial, dan proyek layanan masyarakat adalah beberapa cara untuk mengembangkan karakter siswa. Selain pendidikan akademik, pendidikan vokasional juga sangat penting. Pendidikan vokasional memberikan keterampilan praktik yang dibutuhkan di dunia kerja. Dengan mengembangkan pendidikan vokasional yang berkualitas, kita bisa menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap menjadi tantangan industri. Program-program pelatihan vokasional harus dirancang sesuai dengan kebutuhan
besar ujian dan didukung oleh kerjasama antara lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah. Dengan demikian, lulusan pendidikan vokasional dapat langsung berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa sistem pendidikan inklusif dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang membutuhkan kebutuhan khusus. Pendidikan inklusif berarti memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk belajar dan berkembang tanpa diskriminasi. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Kita perlu menyediakan fasilitas yang memadai, pelatihan khusus bagi guru, dan dukungan bagi siswa dengan kebutuhan khusus agar mereka dapat belajar dengan efektif dan nyaman. Tidak hanya itu, kita juga harus fokus pada pengembangan pendidikan berkelanjutan, di mana pendidikan berkelanjutan adalah pendidikan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Melalui pendidikan ini, kita dapat menanamkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Pendidikan berkelanjutan juga melibatkan pengembangan kurikulum yang relevan dengan tantangan global saat ini, seperti perubahan iklim, keberlanjutan sumber daya, dan keadilan sosial. Dengan demikian, kita dapat mempersiapkan generasi muda untuk menjadi agen perubahan yang positif bagi dunia. Saya percaya dengan kerjasama dan kerja keras bagi semua pihak, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih merata. Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini demi masa depan yang lebih cerah untuk generasi mendatang. Demikian pidato saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya Allah.